Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang mulia, selamat berjumpa kembali dengan Sus Budiharto, saya santrinya Ustadz Fatur. Kalau saya ditugasi Ustadz Fatur, berarti topiknya adalah Tombo Ati. Tombo Ati di bulan Sya'ban. Nanti materinya insya Allah saya kirimkan ke WA Group. Kita mulai dengan rengeng-rengeng ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo ati iku ono limang perkara kaping pisan maca Quran sakmanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat wetangira ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Pangeran ijabahi. Terima kasih. Renang-renang ini mengingatkan saya pada waktu saya anak-anak. Yang mengajari pertama kami anak-anak adalah kebetulan bapak kami sendiri, bapak saya sendiri. Mudah-mudahan Allah karuniakan pahala untuk almarhum bapak kami dan juga bapak dan ibu kita semua yang sudah wafat. Amin. Kita lanjutkan ya ibu bapak, Tombo Ati di bulan Sya'ban. Karena sekarang sudah masuk bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah, termasuk bagian dari bulan Rajab dan Ramadan atau gabungan ya dari bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ada doanya biasanya ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Amin. Ya Allah, mohon karunia keberkahan untuk kami semua di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan kami Engkau ridhoi masih bisa menjumpai bulan Ramadan. Bisa ketemu bulan Ramadan. Amin. Artinya Sya'ban itu artinya cabang atau percabangan atau pemisahan. Karena dulu orang Arab waktu bulan-bulan ini berpencar mencari air untuk persiapan di bulan Ramadan. Jadi pada misah kemana-mana percabangan, itu katanya begitu.
sebagai permohonan persiapan ya bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu, kita semua persiapan di bulan Ramadan, salah satunya tindak ke budi mulia. Begitu nggih? Amin. Berikutnya adalah tombo hati di bulan Saban. Itu yang pertama maca Quran dan maknanya. Bapak Ibu hari ini sudah membaca Quran? Alhamdulillah. Tadi Al-Kahfi ya. Nah, kemudian tinggal kita maknai. Kemudian yang kedua, sholat wengi. Insya Allah tadi malam sudah sholat isya ya Ibu Bapak. Ampun, ditambah sholat yang lain. Alhamdulillah. Saya matur sholat isya saja lah, saya biar aman. Saya itu. Kalau Bapak Ibu saya kira ditambah dengan sholat yang lain ya. Iya, Alhamdulillah. Nomor 3, mengikuti kajian di bulan Sa'ban. Berkumpul dengan orang-orang soleh di bulan Sa'ban. Berkumpul dengan ibu bapak semua nggih? Alhamdulillah. Yang keempat, wetengi nang luwe. Insya Allah Bapak Ibu sudah puasa kan di bulan Sa'ban ini? Puasa sunnah. Kemarin ayamul awal bid nggih sampun nggih. Atau ada yang juga Senin Kamis, ada yang Senin, ada yang Kamis ya. Yang terakhir zikir wengi ingkang suwe zikir malam. Insya Allah tadi malam Bapak Ibu sudah berzikir dan berdoa. Jadi sudah ada banyak tombo hati semua di bulan Sa'ban ini. Kemudian karena ini amanah dari Ustadz kepada para santri, kita mulai dengan membaca Quran ya Ibu Bapak ya. Maca Quran dan maknane. Kali ini kita akan membuka Quran surat 33 Ibu Bapak. Mari kita buka surat Al-Ahzab atau surat ke-33. Ayatnya 35. Surat pinten? Surat berapa Ibu Bapak? Surat 33. Surat 33 namanya surat Al-Ahzab. Betul. Ayatnya 35. Ini akan kita baca Quran dan maknanya pagi ini insya Allah. Karena yang ini sudah diamalkan oleh Bapak Ibu, tinggal dimaknai. Kapan kepanggih? Sudah ketemu? Oh belum ya, kita tunggu yang belum ketemu ya. Agak panjang sedikit tidak apa-apa ya. Ya betul, innal muslimina wal muslimati. Jadi ya innal muslimina sebelah kanan saya, wal muslimati sebelah kiri saya. Dan seterusnya. Sampun kepanggih saya? Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadzakirina allaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Panjang ya Ibu Bapak. Nafasnya ini loh ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu karena sering membaca Quran,
nafasnya Allah panjangkan. Amin. Kemudian apa? Selain nafas Allah panjangkan, insya Allah umur juga Allah panjangkan yang berkah. Amin. Allah sehatkan yang lama. Amin. Jadi sekali-kali baca Quran yang ayatnya panjang ya. Atau bisa kita potong-potong. Dan jadi doa bagi kita semua, Bapak Ibu bisa Allah karuniakan panjang umur yang berkah dan sehat, bahagia. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Innal muslimina, sesungguhnya orang-orang muslimin. Bapak-bapak ini ya. Nah, Allah ini Maha Adil. Terus setelah itu Allah memberitahukan wal muslimati, dan orang ibu-ibu yang berserah kepada Allah. Muslimat, yang pasrah pada Allah. Bapak-bapak yang pasrah pada Allah dan ibu-ibu yang pasrah pada Allah. Wal mu'minina, dan bapak-bapak yang beriman kepada Allah. Selain beriman ini juga ahli beriman. Kalau tadi ahli mau menyerahkan diri pada Allah karena sudah berkali-kali pasrah pada Allah, baik bapak maupun ibu. Yang ini berkali-kali membuktikan iman kepada Allah, baik bapak maupun ibu. Kemudian wal qonitina, taat pada Allah. Qonitin taat. Seperti hari ini insya Allah kita karena taat pada Allah nggih. Wal qonitati, dan ibu-ibu yang taat kepada Allah juga. Wassodiqina, bapak-bapak yang jujur. Wassodiqoti, ibu-ibu yang jujur. Jadi bapak ibu sudah dipuji oleh Allah nih, panjang tapi isinya pujian semua ya. Alhamdulillah hari ini dapat pujian dari siapa? Allah. Salah satu karunia yang paling kita syukuri adalah Allah memuji kita saat kita masih di dunia. Mudah-mudahan nanti di akhirat Allah juga masih ridho untuk memuji kita seperti di Quran ini pada waktu kita di akhirat. Amin. Alhamdulillah karena kita bertemu dengan orang-orang saleh tadi ya. Kita jadi bagian dari orang yang dipuji oleh Allah bahkan saat kita masih hidup di dunia. Mudah-mudahan itu menjadi tombol bagi hati kita semua. Amin. Yang pertama tadi kita di Bapak Ibu ya, Bapak Ibu muslimin muslimat dipuji oleh Allah sebagai orang yang sering pasrah pada Allah, sering berserah diri pada Allah. Yang kedua, beriman pada Allah, Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang taat kepada Allah. Dipuji 3 kali. Yang keempat, Bapak Ibu yang jujur kepada Allah. Yang kelima, ini pasti Bapak Ibu telah mengalami. Wasobirina. Apa itu Bapak Ibu? Sabar. Ya, sabar Pak. Bapak Ibu telah sabar pada Allah sehingga dipuji oleh Allah. Wasobirina, wasobiroti, dan ibu-ibu yang jujur kepada Allah. Selain jujur, Allah juga memuji Bapak Ibu nih. Wal khosi'ina wal khosi'ati. Apa itu artinya? Kusuk. Di Bapak Ibu itu kan kalau ngapa-ngapain kusuk sekarang ya. Kalau waktu usianya masih 25 tahun kan semuanya harus cepat, semuanya harus kemana-mana itu kan. Kalau sekarang semuanya harus pelan, tumak nina. Itu kusuk namanya. Seperti hari ini kan Bapak Ibu duduknya juga pelan, minumnya pelan, daharnya pelan. Kemudian semuanya jadi pelan. Ternyata semua pelan itu mirip dengan alam. Alam itu semuanya pelan. Kalau yang menyenangkan, memangnya ada yang menyenangkan? Ada. Alam itu ada yang nggak pelan. Misalnya tadi pagi gempa ya, wah ini nggak pelan ini. Kalau gempanya pelan enak ya. Berapa skala liter itu Pak? Ya cuma 2. Tadi skala liternya berapa tadi? 6,5. Pantesan nggak pelan ya. Buat kita nggak kusuk. Tapi saya tetap kusuk tidurnya. Oh ya, ini gempa, subhanallah, tidur lagi. Bapak Ibu yang kusuk, seperti hari pagi ini kusuk. Kemudian ahli kusuk, gak cuma kusuk ya, dipuji oleh Allah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, Bapak Ibu yang rajin sedekah. Kemudian Allah jadi membuat Bapak Ibu itu, mengapa sedekah? Karena Bapak Ibu membenarkan perintah Allah tentang sedekah. Sedekah itu memang nanti di akhirat itu dampaknya besar sekali.
Setelah kita wafat itu terasa sekali makna sedekah kita itu. Nah, Bapak Ibu juga telah dipuji. Laki-laki dan perempuan yang ahli atau rajin sodako. Wasodikoti, wasodikina, wal mutasodikina, wal mutasodikoti. Wasoimina, wasoimati. Apa itu Bapak Ibu? Bapak Ibu yang ahli puasa. Puasa Ramadan, insya Allah Bapak Ibu kita doakan bisa tutup semua ya. 30 hari atau 29 hari manut keputusan dari pemimpin itu. Kita mudah-mudahan bisa tutup istilahnya ya puasa Ramadan nggih. Amin. Apakah ada yang sudah pakai fidyah? Belum, alhamdulillah. Kalau pakai fidyah berarti karena dokter biasanya merekomendasikan untuk fidyah saja karena memang kondisi kesehatan fisik tidak memungkinkan. Itu kalau untuk Bapak Ibu sudah tidak masalah. Tapi saya doakan Bapak Ibu sehat semua sehingga puasa Ramadan nutuk. Amin. Karena dapat pujian dari Allah nih, laki-laki dan perempuan yang ahli puasa di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kemudian ini wal hafizina furujahum, orang-orang laki-laki yang menjaga kehormatannya. Kalau ulama yang lain menuliskannya kemaluannya, menjaga kemaluan. Tapi kayaknya rasanya kok tidak sopan kalau untuk saya. Mendingan lebih enak kehormatannya, yang menjaga kehormatannya. Wal hafizina furujam. Tapi maksudnya itu. Intinya bapak laki-laki yang tidak selingkuh. Memang ada bapak yang selingkuh dari naudzubillah min dzalik. Bukan yang di sini ya. Tapi ada di dunia ini ada bapak-bapak yang selingkuh toh. Nah, kalau yang dimaksud di Qur'annya dipuji adalah bapak-bapak yang ketika didoda untuk selingkuh tapi tidak selingkuh. Wah, contohnya yang hadir hari ini di sini ya. Amin. Jadi meskipun digoda tapi tidak selingkuh, tetap setia kepada Allah dan pasangannya, istrinya atau suaminya. Namun tidak cuma bapak, ibunya juga wal hafizati. Jadi ibu-ibu yang diajak untuk selingkuh tapi tidak selingkuh, tetap setia, setia setiap saat. Berikutnya adalah wazakirina. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Wazakirina Allahu katsira. Orang-orang yang wazakirin Allah katsira. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik bapak-bapak maupun wazakirati, ibu-ibu. Jadi semuanya Allah puji semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Yang terakhir adalah yang banyak berzikir. Nah, apa yang Allah berikan pujian? Allah itu janji. Nah, ini yang enak Bapak Ibu. Allah itu janji. A'adallahu lahum. Allah menyediakan untuk mereka. Jadi Allah berjanji menyediakan untuk Bapak Ibu semua maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tadi semuanya itu disebut, kemudian Allah menyediakan untuk kita di dunia hingga nanti di akhirat maghfirah, ampunan. Apa wujud ampunan? Wujud ampunan itu adalah wajah yang ceria. Jadi kalau ibu bapak itu setiap hari wajahnya ceria, ini menurut psikolog. Wah, kayak sebenarnya kan psikolog ini. Menurut psikolog ini salah satu indikator orang yang telah diampuni atau merasa diampuni kesalahannya, merasa telah dimaafkan kesalahannya. Oleh siapa? Oleh Allah. Kemudian oleh orang lain kalau ada kesalahan dimaafkan, atau beliau telah memaafkan, itu wajahnya berseri-seri. Penduduk surga wajahnya berseri-seri. Calon penduduk surga yang masih hidup di dunia wajahnya juga berseri-seri. Jadi cara paling mudah para psikolog untuk melihat Bapak Ibu ini dapat ampunan dari Allah adalah wajahnya berseri-seri. Mari kita cek. Mari kita cek Bapak Ibu. Saya bisa melihat Bapak Ibu semua, tapi tidak berani satu-satu, nanti bisa saya kualat. Saya mohon Bapak Ibu berkenan menengok ke samping kanan dan samping kirinya, terus melihat wajahnya sambil mengucapkan salam. Terus ucapkan salam, boleh sambil tersenyum, boleh sambil merenggut, terserah gitu. Mohon berkenan dilihat samping kanan dan kirinya Ibu Bapak. Saya tunggu waktunya 1 menit. Saya beri waktu 1 menit, mohon menyapa sebelah kanan dan sebelah kirinya. Mohon berkenan dilihat wajahnya. Ya, sabar. Nanti akan saya tanya setelah 1 menit ya. Bapak Ibu boleh melihat, Bapak melihat Ibu apa enggak? Boleh selama tidak terlalu lama ya.
Nggih, nggih. 1 menit, masih setengah menit ini, tunggu setengah menit lagi. Silakan Bapak Ibu lihat kembali wajah teman di samping kanan dan samping kiri. Wih. Kalau saya lihatnya ke depan. Kamera, saya lihat ke kamera. Assalamualaikum kamera. Baik. Mau saya tanya, apakah Bapak Ibu melihat ada wajah yang bersinar? Nah, semua, alhamdulillah. Berarti wajah-wajah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Maghfirah. Alhamdulillah. Jadi Pak, saya itu sedih Pak hari ini Pak. Kenapa? Ya banyak masalah. Tapi kemudian karena saya lihat teman saya sebelah kanan itu senyum, saya jadi ikut tersenyum. Itulah gunanya berkumpul dengan orang soleh. Jadi meskipun kita mungkin sedang sedih, tapi kita bertemu dengan sebelah kanan, sebelah kiri kita yang sekarang sedang bahagia, insya Allah kita akan ikut-ikutan dapat berkah. Karena kita sama-sama baca Quran hari ini di sini, insya Allah malaikat juga akan mendoakan kita semua. Ada berapa malaikat di antara kita Bapak Ibu? Hari banyak, betul, kata kerja banyak. Jadi yang bersama kita hari ini saat dari rumah sampai di sini masing-masing berapa malaikat? Yang Bapak Ibu tahu? 2, 3, berapa lagi? Ada yang 4 enggak? Jadi malaikat yang menemani Bapak Ibu itu 4. Oh belum ya, sekarang kita Bapak Ibu, kita buka Quran ya. Jadi Allah memberitahukan pada Bapak dan Ibu. Jadi hari ini yang ikut ngaji itu antara manusia dengan malaikat lebih banyak malaikatnya. Masya Allah. Kok tahu Pak? Dari Al-Quran. Quran surat ke-13 Ibu Bapak. Surat 13. Mohon maaf ini di PPT belum saya siapkan, nanti saya tambahkan ya. Insya Allah, kalau nggak lupa, kadang-kadang saya lupa, mudah-mudahan nggak lupa. Surat 13 namanya surat apa Ibu Bapak? Ar-Ra'du, Ar-Ra'd, artinya napa niku? Guru, nah, guru Soekarno Putra, saya ingat, guru ya. Ayatipun 11 Ibu Bapak. Ya, betul. Ya, karena waktu kita baca artinya saja nggih. Sampun kepanggih? Baginya manusia itu ya, bagi manusia. Nah, ini ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakang. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum mim baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakang. Mereka menjaga manusia itu atas perintah Allah. Di depan dan di belakang. Sementara ada 2 malaikat lagi di kanan dan kiri. Nanti ada yang kiroman katibin, ya'lamu nama taf'alun. Itu sebelah kanan dan sebelah kiri. Malaikat raqib dan asistennya namanya kiroman katibin dan malaikat atid. Jadi kita ini didampingi oleh berapa malaikat? 4 paling tidak. Yang menjaga kita itu di depan dan di belakang, memberitahu, Bapak nanti orang ini kayaknya jahat. Terus kalau orang jahat gimana? Didoakan, ya Allah, saya kok merasa orang ini kok ada rasa-rasa jahatnya. Mudah-mudahan dengan ketemu saya beliau jadi baik. Itu maksudnya. Di orang jahat itu kalau ketemu tadi Bapak Ibu semua ini pulang dari sini, mohon kalau Bapak Ibu merasa ada orang kayaknya niatnya kurang baik, ekspresi wajahnya kok kurang ceria tadi, kurang berseri-seri, kemudian lihat yang lirik-lirik, Ibu Bapak merasa kayaknya agak takut, mohon didoakan. Ya Allah, dalam hati boleh diucapkan, boleh, mudah-mudahan jangan keras-keras. Kalau didoakan keras-keras nanti dia dengar malah kaget dia. Didengar lirik-lirik aja, mudah-mudahan dia jadi engkau ampuni ya, engkau ampuni, engkau sayangi. Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia. Saya begitu. Atau terserah Bapak mendoakan yang baik-baik, jangan doakan yang buruk-buruk. Insya Allah malaikat tadi ikut menjaga Ibu Bapak dan menjaga dia. Karena doa Bapak Ibu. Karena kalau dalam hadis yang lain, kalau sekali orang itu bohong tadi berarti yang bukan yang wasodikin. Kalau Bapak kan sodikin ya. Sodikin itu ada malaikatnya. Tapi kalau bohong, malaikat tadi
menjauh 1 mil, 1,3 kilometer. 2 kali bohong ya semakin jauh lagi, 3 kali bohong semakin jauh lagi. Terus kapan balik? Kalau tobat. Nah, orang-orang yang tadi, yang ibu bapak merasa cemas, itu malaikat penjaganya itu nggak ada. Dia hanya malaikat kanan kiri yang mencatat amal. Karena malaikat penjaganya tidak ada, atau pergi bukan tidak ada, dia pergi karena dia bohong. Dia mau nyuri kan bohong, mau berbuat jahat kan jadi bohong, membohongi hati nuraninya. Maka ibu bapak bisa merasakannya. Tapi kan malaikatnya 4, dia malaikatnya cuma 2. Tapi kan jadi tahu, oh gitu kira-kira. Tapi bukan berarti kamu malaikatnya 2 ya, jangan begitu. Tapi langsung didoakan saja, ya Allah ampunilah kami, ampunilah dia, sayangilah kami, sayangilah dia. Mudah-mudahan setelah itu karena doa bapak ibu, malaikat yang tadi pergi datang lagi, kemudian mengingatkan dia agar berbuat yang lebih baik minimal saat ketemu bapak ibu. Jadi bisa jadi bapak ibu kalau tindak-tindak itu ketemu orang yang niatnya jahat, tapi ketika ketemu bapak ibu orang itu jadi niatnya yang jahat jadi hilang, kembali jadi baik, jadi tobat. Itu banyak yang bisa terjadi begitu. Cuma bapak ibu kan nggak menyadari. Bapak ibu tahunya saya kalau ketemu orang baik-baik semua. Iya, karena bapak ibu orang-orang yang baik yang tadi dipuji Allah dapat ampunan dari Allah. Kondur dari sini insya Allah meskipun ketemu orang yang niatnya kurang baik, mereka jadi baik karena doa. Kecuali kalau bapak ibu doanya buruk juga, nah itu masalahnya. Iwong kok jahat mentoh, rupane kok jahat. Nah kalau sampai ngendika gitu tolong diganti dengan, ditambahi dengan doa ampunilah kami, ampunilah dia. Karena kalau bapak ibu mengatakan orang kok jahat men, karena doa bapak ibu jahat jadilah dia jahat. Jadi kadang-kala orang jahat itu bukan karena dia memang benar-benar jahat, tapi karena doa orang-orang lain kepadanya yang mengatakan dia jahat. Sama misalnya doa pada anak-anak itu loh, bodoh men, berkali-kali diucapkan bodoh men jadinya benar-benar bodoh. Tapi kalau diucapkan dengan pinterman, insya Allah jadi pintar. Atau solehman, nah jadi soleh. Kan Allah mengajarinya begitu, ngajarinya baik-baik tadi. Muslimina wal muslimati, mu'minina wal mu'minati. Pokoknya yang baik-baik yang didoakan. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mari kita ketemu orang itu juga melihatnya yang baik-baik saja. Maksudnya yang didoakan yang baik-baik tadi, orang yang berpasrah pada Allah, beriman dan seterusnya. Selain ampunan, Allah juga memberikan hadiah wa ajron azima. Allah memberikan pahala atau balasan pahala yang wujudnya cahaya di dunia ini. Wujudnya kalau menurut psikologi itu apa sih wujudnya pahala yang paling nyata? Wajahnya bercahaya, berseri-seri. Nah, wajahnya berseri-seri. Kemudian orang yang berada di dekatnya jadi lebih nyaman. Jadi kalau bapak ibu itu ketemu orang itu pengen nyaman bersama bapak itu lama-lama. Siapa contohnya? Cucu gitu. Cucu itu kalau pengen ketemu bapak kan pengennya berlama-lama toh. Kecuali kalau bapak ibu nggak suka cucu. Nggak ada kayaknya, kakek nenek kok nggak suka cucu, kayaknya sedang error itu. Malaikatnya sedang pergi, yang penjaga depan belakang itu. Kalau umumnya kakek nenek yang normal itu sayang cucu dan pengen berlama-lama dengan cucu, dan cucu juga pengen berlama-lama dengan kakeknya. Kecuali kalau cucu itu sudah merasa tidak nyaman dengan kakek neneknya, karena kakek neneknya tadi galak. Ibu kok tahu banget toh. Jadi cucu itu menjadi tidak nyaman ketemu ibu bapak kalau galak. Terus yang kedua dikit-dikit ngendika yang kok ndak tiba, kok nakal men, kok reso diatur, serah gelem cucunya. Besok nggak akan ketemu kakek nenek lagi, udah ketemu kakek nenek cuma dikritiki terus. Mohon berkenan nanti kalau ketemu cucu-cucu itu didoakan yang baik-baik, nggih. Ampun ngendika yang kurang baik di hadapan cucu, karena semua yang diucapkan jadi doa, karena babi orang-orang soleh tadi. Jadi mohon berkenan untuk mendapatkan balasan itu, terutama balasan kebaikan. Tapi di lain pihak, karena kita manusia kadang-kadang masih tergoda oleh masa lalu nih. Wong saya biasanya nek ketemu wong nyeneni kok ketemu cucu orang nyeneni rasanya gatel. Ya, maka pahalanya ya cucunya jadi tidak mau mendekat. Cucunya jadi tidak mau berlama-lama. Karena apa? Kalau ketemu kakek nenek cuma dimarahi, ketemu kakek nenek cuma diceramai, ketemu kakek nenek cuma apa? Omeli. Astagfirullahaladzim. Nah padahal kakek nenek masalahnya masalah itu. Nek nanggonku kuwi ora gelem salat. Salate mundur-mundur, wis wayahe azan.
Sudah waktunya azan dan mau komat masih main HP. Nganyel ke masus. Ya memang cobaannya begitu ya kalau sama cucu ya. Jadi mohon berkenan kalau mengetahui cucunya itu masih lambat sholatnya, masih masih apa itu belum segera sholat, pesan saya adalah ingatlah waktu kita seusia mereka. Halo? Kalau kita lihat cucu kita itu sudah waktunya sholat tapi sudah komat tapi masih main HP, ingatlah waktu kita seusia mereka. Mungkin kita tidak main HP, tapi kita main batu, main air, main pasir, main karet. Jadi ya sama saja sebenarnya cucu kita itu seperti kita waktu seusia mereka. Enggak, Pak Sus, saya di pesantren, Pak Sus. Waktu anak-anak saya di pesantren. Kemudian di pesantren kami dipaksa untuk sholat di 4 waktu. Tapi kan dipaksa, enggak secara apa namanya, secara kita panggilan hati. Buktinya waktu pulang ke rumah liburan, telat juga sholatnya itu kan. Oh iya, jadi kalau ketemu cucu yang masih rajin, yang sudah rajin sholat, alhamdulillah. Kalau ketemu cucu yang belum rajin sholat, kita doakan, kita ingatkan, tapi jangan sambil marah. Mengingatkannya yang lembut, kemudian didoakan. Kalau dimarahi nanti dia tidak mau ketemu bapak ibu lagi, ya toh. Ya, ketemu kalau hanya mau minta uang saku aja. Ketemu cuma 5 menit untuk apa? Kakek nenek minta uang sakunya, setelah itu pergi, kenapa? Nanti tidak ceramai. Kalau pergi sebelum waktunya sholat itu kan. Kalau ketemu sholat nanti jadi dimarahi, jadi kebablasan. Intinya ada balasan untuk kebaikan ibu bapak, namun untuk di dunia juga ada balasan atas kekhilafan-kekhilafan kita. Salah satunya adalah indikatornya menurut psikolog, cucu tidak mau ketemu kita. Kalau ada cucu yang nggak mau ketemu kita, ya kita perlu istighfar. Jangan salahkan cucunya, tapi lebih baik kita menyalahkan diri kita dan kemudian kita mohon ampun, kemudian kita doakan yang baik-baik kepada cucu. Nggih. Jadi pada cucu mari kita doakan yang baik-baik. Insya Allah. Kalau cucu belum punya, ya anaknya tetangga atau cucunya tetangga. Mari kita doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan mereka jadi mendoakan kita dengan baik, doa yang terbaik. Saya waktu itu berencana ini, Bapak. Waktu terakhir itu kemarin saya mengatakan nanti kita bahas doa pembuka pintu langit, betul nggak? Oh, iya, saya merasa janji ini harus saya lakukan, tapi waktunya sudah mau habis. Baiklah, satu hadis ya. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Laits Al-Ukail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya Ibnu Abu Anas menceritakan bahwanya dia mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi ya yang sangat menyayangi kucing, bapaknya para kucing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu langit, pintu-pintu langit dibuka. Sedangkan pintu-pintu jahanam ditutup. Setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari, sahih ini nomor 1766 dan riwayat Ahmad nomor 1841 dan 1842. Jadi apabila bulan Ramadan datang, insya Allah beberapa hari lagi nggih, insya Allah pintu langit akan dibuka. Kalau pintu langit dibuka, maka keberkahan akan lebih banyak. Kita akan menjadi lebih nyaman menjalankan semua ibadah, baik yang mandor maupun yang ghairul mandor. Kita berharap kita bertemu di bulan Ramadan. Dan sebaliknya pintu-pintu yang arahnya setan itu ditutup. Insya Allah di bulan Ramadan kita akan jarang marah. Apakah nanti bulan Ramadan saya jadi tidak marah, Pak Sus? Mas Sus? Belum tentu. Karena yang setan-setan dibelenggu itu setan-setan dari golongan jin, Ibu Bapak. Jadi insya Allah kalau di bulan Ramadan kita kemana-mana itu nyaman. Karena setan-setan yang dari golongan jin itu nggak boleh goda. Masalahnya setan-setan yang dari manusia itu tetap boleh. Termasuk setan-setan dari dalam diri kita. Jadi kalau di bulan Ramadan kok kita masih agak marah-marahan, itu jangan salahkan setan ya. Itu setannya sudah kita sendiri. Cara paling enak untuk melihat kita yang sebenarnya adalah di bulan Ramadan. Karena apa? Pintu langit dibuka. Jadi kita itu sebenarnya hidupnya seperti melihat langit, dekat dengan langit. Kalau di bulan Ramadan tingkah laku kita baik, berarti insya Allah kita termasuk orang-orang yang disayangi penduduk langit.
Namun kalau di bulan Ramadan ketika kita itu masih ada baik dan buruknya, yang buruknya itu kita itu memang perlu tuh banyak istighfar. Saya doakan nanti di bulan Ramadan dan seterusnya ya, sejak sekarang ya, semua Bapak Ibu tadi seperti yang dipuji Allah tadi, muslimin, awal muslimat, mu'minat dan seterusnya itu ya, muslim, mukmin, jujur, kemudian apa tadi, rajin sedekah, khusyuk, apalagi rajin puasa, banyak tadi itu semuanya bisa dilakukan dan kemudian Bapak Ibu bahagia dan membahagiakan orang lain. Namun kalau di bulan Ramadan kok kita itu masih marah, ada marahnya, masih melakukan hal yang kita sendiri tidak suka, berarti jangan salahkan setan dari luar diri kita. Itu setannya dari dalam diri kita sendiri. Ya kalau sudah begitu maka kita perlu banyak mohon ampun kepada Allah. Karena ternyata setannya dari kita sendiri. Pak, bulan Ramadan kok tetap ada orang kemalingan Pak. Berarti memang malingnya itu dia setannya, bukan lagi karena dia digoda. Dia itu memang sudah setan itu. Manusia yang jadi setan sukanya maling gitu. Bulan Ramadan oh korupsi Pak, ya dia memang setannya itu dari dalam dirinya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau paling enak lihat orang itu di bulan Ramadan. Orang baik itu akan kelihatan baik di bulan Ramadan, berarti artinya memang dia baik. Tapi kalau orang di bulan Ramadan kok masih melakukan kejahatan, berarti memang dia aslinya kurang baik. Kalau Bapak Ibu punya pegawai, lihatlah dia di bulan Ramadan. Kalau dia memang jujur, berarti memang sebenarnya dia aslinya orang jujur. Tapi di bulan Ramadan kalau dia masih bohong, aslinya dia memang pembohong. Terus gimana kalau bohong? Diampuni, maafkan, didoakan supaya dia jadi dapat hidayah dari Allah. Doa Bapak Ibu insya Allah akan menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah. Karena pintu langit sedang dibuka. Kira-kira begitu nggih? Baik, saya harus memberikan kesempatan. Apakah ada di antara Bapak Ibu ingin cerita atau ingin berkomentar? Dipersilahkan. Oke, ada Ibu, silakan Mas. Mohon disampaikan Ibu namanya siapa dan berbagi pengalamannya apa. Kalau mau bertanya juga boleh, tapi nanti dijawab tidak harus oleh saya ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mumpuni Ustadz, ingin bertanya Ustadz, mungkin kan kita sama cucu tuh sekarang enggak galak, enggak suka marah, cuman karena kondisi yang berbeda, anak-anak atau cucu-cucu sekarang itu sudah mengenal gadget ya, jadi semuanya mereka serba lebih tahu daripada kita. Nah, kadang-kadang kalau kita berkumpul itu ya sibuk sendiri-sendiri pegang HP, kita enggak marah, kita enggak galak, cuman karena komunikasi kadang sudah tidak nyambung. Terus nanti kalau kita cerita apa, itu kan zaman dulu ya, sekarang sudah enggak zamannya. Atau kalau kita makan sayur, kalau ibu-ibu kan gitu ya, katanya iya yang nanti, tapi ya yang dimakan ya Kentucky lah, ya begitulah. Siap. Terus kadang-kadang kita nggak habis mengerti kalau kita kumpul suatu saat makan-makan gitu, mereka juga nggak bisa nyambung sama kita. Padahal kita nggak galak Ustaz, dan kita juga tetap merangkul, tetap menyayangi. Tapi anak SD sekarang itu, saya punya cucu yang sudah SD kelas 6 gitu, dicium itu sudah nggak mau, sama-sama perempuan loh Tat, sama-sama sudah nggak mau, dirangkul, dipeluk gitu, yang risih katanya gitu. Loh, nah dulu kan kita masih takzim ya, sama orang tua masih cium tangan, masih. Sekarang itu udah yang risih yang katanya gitu. Terus gimana kalau diajak pergi bareng gitu sudah beda keinginannya, itu gimana Ustadz mengatasinya? Matur nuwun. Saya kira dialami oleh hampir semua ibu bapak ya. Amin. Baik, paling mudah ibu didoakan. Ya, sebut namanya. Kalau saya diajari Ustadz begini, Allahumma sholli wa salim wa barik ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa ala, sebut nama lengkapnya. Bin bapaknya, kalau perempuan binti bapaknya, bapak kandungnya. Terus Al-Fatihah. Jadi kalau ibu bapak mau didatangi cucu, oh dia mau jajan atau cucu sudah datang. Kemudian cucu sudah datang, saat cucu sebelum datang itu kalau susah Pak pakai sholawat ya sudah. Assalamualaikum, sebut nama anaknya, binti bapaknya atau bin bapaknya, Al-Fatihah. Terus gitu. Terus nanti kalau sudah ngomong begitu tadi,
cucunya bilang, yang itu udah beda zaman. Oh iya. Kemudian dalam hati kita sebut lagi namanya, Al-Fatihah lagi. Terus gitu. Pokoknya di Al-Fatihah. Kenapa? Nah ini nanti tombol hati dari Al-Fatihah nggih. Karena Al-Fatihah itu kan dimulai dengan A'udzubillah. Saya mohon perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk, yaitu setan yang buat saya jadi tidak suka atas sikap cucu saya. Saya mohon perlindungan dari Allah karena itu sikap setan kalau nggak suka. Padahal itu cucunya sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah saya akan tetap melakukan kasih sayang pada cucu saya. Kasih itu meskipun cucu saya itu istilahnya tidak setuju dengan saya, tapi saya tetap menyayanginya. Sama dengan kita, meskipun kita itu lupa pada Allah, dulu waktu kita seusia mereka, Allah tetap menyayangi kita sehingga akhirnya kita begini. Nanti kalau dia sudah dewasa, dia lihat neneknya dan kakeknya itu meskipun dia berbeda tapi tetap menyayangi, dia akan menirunya. Jadi yang paling penting itu bagi para kakek adalah keteladanan yang nanti dia akan ditiru oleh tingkah laku anaknya saat ketemu orang lain. Jadi kalau Bapak dan Ibu bersabar, kesabaran Bapak Ibu itu memang tidak akan dapat langsung dampaknya di cucu saat di depan, tapi saat cucu itu nanti ketemu orang lain, dia akan memperlakukan orang lain seperti itu. Seperti ibu bapak ngajarinya. Dia bingung dari mana saya diajari, ternyata psikolog mengatakan dari kakek dan nenek yang tetap bersabar dan mendoakan meskipun tidak setuju dengan tingkah laku cucu. Jadi Bapak Ibu itu sekarang kalau ketemu cucu yang begitu, itu namanya tutwuri handayani. Wis karmu piye. Tapi juga ingangso surtulodo, memberikan keteladanan yaitu berupa kasih sayang. Kira-kira begitu nggih. Jadi kalau nanti ketemu cucu yang seperti itu dan banyak yang sekarang cerita kayak gitu kan, cukup kita ucapkan nama lengkapnya, diberi salam assalamualaikum, nama jiwa anak itu, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah meridhai. Begitu nggih? Gitu ya Bu. Bacain Al-Fatihah yang banyak Bu untuk para cucunya. Nah, kira-kira begitu. Aman yang sip gitu. Oke. Berarti sudah bagus kan? Alhamdulillah. Kalau aman yang sip berarti bagus. Jos. Ya, kita ikut-ikutan. Yes, gitu dulu. Yes, jos gitu. Aman. Terus kita mengucapkan Al-Fatihah. Insya Allah dia akan melakukan apa yang kita harapkan kepada orang lain, bukan kepada kita. Jadi saya yakin kalau Ibu Bapak tetap menyuntuni yang baik, mereka sebenarnya pada orang lain mereka baik, hanya pada kita mereka menguji kita. Jadi pahami? Karena kita nggak mungkin marah. Wong kakek neneknya kok marah itu kan. Jadi dia suka godain karena tahu kakek dan neneknya nggak akan marah. Tapi kalau pada orang lain dia akan meniru sikap kakek dan neneknya. Mudah-mudahan begitu nggih. Nggih, sampun nggih. Mari kita tuh bersama dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan menggunakan yang sama nih. Assalamualaikum, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabina wa rasulina wa nurina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala ba'aina wa ummahatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhina wa azwajina wa abna'ana wa dzurriyyatana wa ala nafsa. Silakan Bapak Ibu sebutkan nama cucu-cucu tadi yang akan didoakan. Monggo. Birahmatika ya arhamar rahimin. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa nurina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi anna nas'adu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.